Hujan mengguyur kota kecil di Jawa Tengah malam itu. Suara petir menggelegar memecah keheningan, membasahi jalanan sepi yang hanya diterangi lampu jalan redup. Di tengah gelap dan dinginnya malam, seorang pemuda bernama Aldi tengah mempersiapkan peralatannya untuk sebuah eksplorasi yang telah direncanakan bersama 3 rekannya. Tujuannya adalah sebuah rumah tua, peninggalan zaman kolonial Belanda, yang telah lama kosong dan dianggap angker oleh warga sekitar. Rumah itu terletak di pinggiran kota, tersembunyi di balik rimbunan pohon besar dan semak belukar yang tumbuh liar. Bangunannya masih berdiri kokoh, namun jelas terlihat lapuk dimakan usia. Ket tembok mengelupas, jendela-jendela besar dibiarkan terbuka, dan ilalang tinggi menguasai pekarangan. Aura kelam seolah memancar dari setiap sudutnya. Pintu gerbang rumah yang berkarat terbuka tanpa kesulitan, seakan mengundang siapa saja yang berani masuk. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, namun keheningan itu justru terasa mencurigakan. Mereka melangkah masuk, hanya disambut bau lembab yang menusuk dan hawa dingin yang tidak biasa. Setiap langkah kaki di lantai ubin tua menghasilkan gema pelan yang menyerupai bisikan. Di dalam rumah, perabotan lawas masih tertata meski berdebu dan lapuk. Lukisan-lukisan bergaya Eropa tergantung miring di dinding, dan lemari-lemari tua berdiri dalam diam, menyimpan rahasia masa lalu. Pada ujung lorong panjang, tergantung sebuah lukisan besar. Seorang pria Belanda berseragam kolonial menatap lurus ke depan. Tatapannya terasa menusuk, seolah mengikuti siapapun yang melewatinya. Saat mereka menatap lukisan itu lebih lama, lampu senter tiba-tiba berkedip. Dalam sekejap, suhu ruangan terasa lebih dingin, dan entah dari mana datangnya, perasaan diawasi mulai menyelimuti mereka. Suasana di dalam rumah itu perlahan berubah. Aroma debu yang awalnya hanya samar kini menjadi pekat dan menyengat. Cahaya dari senter mereka bergetar seiring langkah kaki yang perlahan menyusuri lorong panjang. Dinding-dinding tua memantulkan cahaya redup, memperlihatkan retakan dan bercak hitam yang tampak seperti bekas kebakaran lama. Beberapa perabotan tampak terbakar sebagian, seakan menyimpan jejak tragedi yang tak pernah dibicarakan. Lukisan besar di ujung lorong masih berdiri diam, namun kesan yang ditinggalkannya seolah menempel di pikiran. Tatapan pria Belanda itu terasa semakin hidup. Seolah dari dalam bingkai, ia mengamati setiap gerakan pengunjung yang masuk ke rumahnya. Langkah mereka makin pelan, bukan karena lelah, tapi karena naluri takut yang mulai tumbuh. Rumah ini tidak sekadar kosong, ia menyimpan sesuatu yang belum selesai. Sebuah suara samar terdengar dari arah atas. Bukan suara binatang, bukan pula suara kayu yang retak karena usia. Suara itu seperti langkah, berat dan tertahan, seolah seseorang berjalan menyeret kaki di lantai atas. Tak ada satupun dari mereka yang bicara, tapi tubuh mereka seolah menegang dalam waktu yang sama. Mata mereka saling mencari jawaban dalam diam. Langkah itu terhenti tiba-tiba. Lalu, suara pintu berderit menggaung pelan, seperti ada yang baru saja membuka ruang yang sudah lama tertutup. Udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin, dan uap napas mulai terlihat meski mereka berada di dalam ruangan tertutup. Salah satu kamera yang mereka bawa tiba-tiba mati. Tidak ada sinyal, tidak ada cahaya. Hanya suara rekaman dari satu kamera lain yang masih berjalan, merekam keheningan dan sesuatu yang tidak terlihat. Dan kemudian terdengar ketukan 3 kali dari balik dinding. Ketukan itu masih terngiang di benak mereka. 3 kali, teratur, pelan, namun begitu nyata.
Dari balik dinding yang tak tampak berbeda dengan bagian rumah lainnya, terdengar seperti ada sesuatu atau seseorang yang menunggu untuk ditemukan. Udara menjadi lebih berat, seperti ada tekanan yang menekan dari segala arah. Meski tidak saling berbicara, mereka mulai bergerak lebih hati-hati, menyadari bahwa rumah ini bukan sekadar bangunan kosong. Lorong itu membawa mereka ke sebuah ruangan yang tampaknya dulu adalah ruang tamu utama. Perabotan antik masih berada di tempatnya, tertutup debu dan sarang laba-laba. Di sudut ruangan, sebuah piano tua berdiri membisu. Tuts-tutsnya sudah menguning dan beberapa patah, namun kesan megah masih melekat. Entah mengapa, udara di ruangan ini terasa lebih dingin dibanding ruang lainnya. Ada keheningan yang begitu padat, seolah ruangan ini menyerap suara. Salah satu dari mereka mengangkat kamera untuk merekam piano, dan saat lensa mengarah ke sana, layar kamera menampilkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Sosok buram berdiri di dekat piano, tidak bergerak, tidak berbentuk jelas. Hanya siluet samar, seperti asap yang membentuk tubuh manusia. Namun saat senter diarahkan ke arah yang sama, sosok itu menghilang. Lantai kayu berderit pelan di belakang mereka. Tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang berani. Mereka berdiri diam, mendengarkan derit itu makin dekat, makin berat. Salah satu bingkai foto di dinding jatuh dengan suara keras. Pecahannya memecah keheningan. Potret yang tadinya menggantung kini menghadap ke atas, memperlihatkan wajah seorang anak kecil dengan ekspresi sedih. Tanpa peringatan, tuts piano menekan sendiri. Satu nada tunggal mengalun di udara, bergema seperti panggilan dari masa lalu. Nada tunggal dari piano itu terus bergema dalam kepala mereka, meskipun suara fisiknya telah lama menghilang. Ruangan kini dipenuhi rasa tidak nyaman yang menusuk. Tatapan mereka beralih pada bingkai foto yang retak di lantai. Wajah anak kecil dalam foto itu tampak pucat. Rambutnya disisir rapi, mengenakan pakaian bergaya Eropa zaman dahulu. Namun sorot matanya kosong, seperti menyimpan luka yang belum selesai diceritakan. Aldi mengambil gambar itu untuk diamati lebih dekat. Di balik bingkai, tersembunyi secari kertas tua yang sudah menguning. Tulisan tangan dalam bahasa Belanda tergores samar, tapi tak ada satupun dari mereka yang mampu membacanya. Kertas itu hanya menambah kesan bahwa rumah ini menyimpan sejarah kelam yang tidak tercatat dalam buku apapun. Sesuatu tentang keluarga yang pernah tinggal di sini, dan tentang anak itu. Tiba-tiba, lantai kayu di bawah kaki mereka mengeluarkan suara retakan, lebih keras dari sebelumnya. Bukan hanya karena usia, tapi seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Mereka mundur perlahan, memperhatikan lantai yang tampak sedikit berguncang, seperti bernafas. Getaran halus merambat ke seluruh ruangan, lalu berhenti. Langit-langit di atas mereka kemudian terdengar berderit. Suara kursi tergeser perlahan di lantai atas, diikuti bunyi langkah kecil, seperti anak yang sedang bermain, atau berjalan tanpa tujuan. Mereka tidak berani naik, tapi perasaan untuk tetap diam juga tak menyelamatkan. Salah satu kamera kembali mati, seolah menolak merekam apa yang akan datang. Angin dingin tiba-tiba menerpa dari tangga, padahal tidak ada jendela terbuka. Di sisi ruangan, pintu kecil terbuka sendiri, mengarah ke lorong sempit yang lebih gelap, lebih pengap, dan lebih sunyi dari tempat manapun dalam rumah itu. Pintu kecil yang terbuka itu menampakkan lorong sempit, tertutup oleh dinding bata tua di kedua sisinya. Lorong itu tidak tercantum di denah rumah yang sempat mereka temukan sebelumnya. Seperti bagian tersembunyi,
seolah sengaja disembunyikan dari dunia luar. Udara yang mengalir dari lorong itu lembab dan dingin, bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Mereka melangkah masuk satu persatu. Tubuh menunduk karena langit-langit yang rendah dan sempit. Cahaya senter mereka tidak mampu menembus jauh, hanya menyorot beberapa meter ke depan. Dinding bata di kiri dan kanan dipenuhi coretan hitam yang samar, tampak seperti goresan kuku, tidak beraturan dan tertanam dalam. Lorong terasa semakin menyempit, menekan dada mereka dengan keheningan yang mencekam. Setiap langkah menimbulkan gema ganjil, bukan hanya dari kaki mereka, tetapi seperti ada gema balasan, langkah lain yang mengikuti dari belakang. Tidak ada yang menoleh ke belakang, tidak ada yang ingin tahu. Di tengah lorong, mereka menemukan pintu kayu kecil yang lapuk. Gagangnya berkarat dan ada bercak hitam di sekelilingnya. Tanpa menyentuh, pintu itu perlahan terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara nyaring yang terdengar seperti rintihan. Ruangan di balik pintu itu lebih luas dari yang mereka perkirakan. Di dalamnya hanya ada satu benda, kursi kayu tua, berdiri tegak di tengah ruangan kosong, diterangi sinar samar dari lubang kecil di atap. Dinding sekelilingnya berwarna gelap, bukan karena cat, tapi karena hangus. Jejak api masih tampak, namun tidak ada abu, tidak ada puing. Seolah kebakaran itu sudah terjadi sangat lama, tapi tidak pernah selesai. Tepat di atas kursi, bekas tali menggantung dari langit-langit. Bekas tali yang menggantung di atas kursi tua itu tampak usang, namun simpulnya masih utuh. Seolah baru beberapa hari lalu seseorang menggantungkan sesuatu, atau seseorang, di sana. Udara di ruangan itu tidak sekadar dingin, tapi mengandung sesuatu yang lebih berat, seperti amarah yang tidak pernah padam. Meski tidak ada api, hawa panas dan tekanan seperti bara terasa menggumpal di setiap sudutnya. Lantai di sekitar kursi dipenuhi goresan dan bekas gesekan. Jejak itu tidak membentuk pola yang bisa dimengerti, tapi cukup jelas menunjukkan bahwa ada perlawanan, bahwa sesuatu pernah terjadi dengan penuh paksaan. Di salah satu sisi ruangan, dindingnya tampak berbeda. Batu-batunya tidak seragam, seperti pernah dibongkar lalu ditutup kembali dengan tergesa-gesa. Salah satu dari mereka menyentuh permukaan dinding itu, dan tiba-tiba lantai di bawah kaki mereka bergetar lemah. Sebuah suara berat, dalam dan serak, menggema pelan, tidak terdengar dari luar, namun muncul langsung di dalam kepala. Suara itu tidak berbentuk kata, hanya bisikan emosi. Sedih, marah, tertahan. Tanpa sadar, salah satu dari mereka mulai merekam ulang ruangan itu, dan layar kamera menangkap sesuatu yang mata tidak bisa lihat. Sebuah bayangan hitam duduk di kursi, tubuhnya bungkuk, kepalanya menunduk, tidak bergerak, tidak bersuara. Tapi begitu cahaya dari senter diarahkan, bayangan itu lenyap seketika. Namun bekas duduknya masih tertinggal. Debu pada permukaan kursi membentuk lekukan yang jelas, seolah kursi itu baru saja digunakan. Detik berikutnya, pintu lorong di belakang mereka tertutup sendiri dengan hentakan keras. Suara gemuruh seperti derap kaki memenuhi ruangan. Dan kemudian, bau hangus mulai menyelimuti udara kembali. Keheningan setelah pintu itu tertutup begitu mencekam, mengisi ruang dengan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Mereka berdiri diam, seolah menunggu sesuatu, namun tidak ada yang berani bergerak lebih jauh. Di luar ruangan yang sempit itu, suara dari rumah tua lainnya terasa begitu jauh, namun seolah tetap mengawasi mereka. Begitu banyak ruang yang belum dijelajahi, dan semakin mereka berada di dalam rumah ini,
Semakin banyak yang terasa menghilang di luar pengamatan mereka. Lantai kayu yang retak di bawah mereka mengirimkan getaran halus, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat mereka merasa diawasi. Ada sesuatu di dalam rumah ini, sesuatu yang bergerak tanpa suara. Mereka menyusuri ruangan yang sebelumnya tampak kosong, dengan hanya satu tujuan, keluar. Namun langkah kaki mereka berputar kembali, seolah lorong-lorong rumah ini mengarah pada tempat yang sama, pada titik yang sama, seperti sebuah lingkaran yang tidak bisa mereka hindari. Satu persatu, mereka mencoba menekan perasaan takut yang mulai menguasai. Namun saat salah satu dari mereka melihat ke sudut ruangan, matanya langsung tertuju pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di atas sebuah meja kayu tua, tergeletak sebuah buku kecil, terjepit di antara tumpukan surat-surat kuno. Buku itu tampak baru, terlalu baru untuk sebuah benda yang berada di dalam rumah yang sudah lama ditinggalkan ini. Tanpa berpikir panjang, mereka membuka buku itu. Halaman pertama kosong. Begitu juga halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun di halaman terakhir, terdapat tulisan yang terlihat baru, bahkan tinta di atasnya masih tampak basah, seperti baru saja ditulis. Kalimat itu sederhana, namun begitu jelas dan mengerikan. Tidak ada yang bisa keluar. Seketika, ruangan itu terasa semakin sempit. Lantai kayu kembali berderit. Kali ini lebih keras, seperti ada langkah besar yang sedang mendekat. Mereka berbalik, hanya untuk menemukan pintu keluar yang tadi terbuka kini terkunci rapat. Pintu yang terkunci itu membuat mereka semakin terjepit dalam ketakutan. Tidak ada kunci yang dapat mereka temukan. Tidak ada cara untuk membuka pintu yang tiba-tiba terasa begitu kokoh. Mereka menendang, mencoba mendorong, namun pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Ruangan semakin sempit, dan tekanan itu mengikat setiap perasaan mereka. Lantai di bawah kaki mereka mulai bergetar lagi, semakin kuat, seolah rumah itu sedang hidup. Di sudut ruangan, sebuah lampu kecil yang tidak mereka sadari sebelumnya menyala dengan sendirinya, memberikan mereka sedikit cahaya. Di balik lampu itu, mereka melihat sebuah pintu lain yang tersembunyi di balik rak buku tua. Seakan rumah itu ingin memberi mereka jalan keluar, tapi mereka tahu, itu bukan jalan keluar yang mereka inginkan. Mereka bergerak menuju pintu itu. Pintu tersembunyi itu tidak seperti pintu biasa. Gagangnya terbuat dari besi yang sudah berkarat, namun masih bisa diputar dengan mudah. Begitu pintu itu terbuka, mereka disambut oleh ruang yang tampak lebih tua lagi. Dindingnya penuh dengan coretan aneh, seperti simbol-simbol yang tidak mereka kenal. Beberapa di antaranya terlihat seperti tulisan kuno yang mengelilingi sebuah cermin besar di tengah ruangan. Cermin itu retak, namun masih memantulkan bayangan mereka, atau setidaknya, bayangan yang seharusnya mereka lihat. Karena di dalam cermin, mereka melihat bukan hanya diri mereka sendiri, tetapi juga wajah yang tidak mereka kenal. Wajah yang tampak terdistorsi, seolah ada sesuatu yang salah dengan dunia yang tercermin di dalamnya. Seketika, lantai di bawah mereka bergemuruh, dan cermin itu bergetar hebat. Bayangan dalam cermin mulai bergerak, mengikuti gerakan mereka dengan cara yang tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi, namun wajah yang tampak di dalam cermin mulai tersenyum, ekspresi yang tidak wajar, penuh dengan kejahatan. Lalu, seperti sebuah ilusi yang terpecah, wajah itu menjadi kabur, dan menggantikan bayangan mereka dengan sesuatu yang lebih gelap. Dari dalam cermin, terdengar suara gemuruh pelan, dan setelah itu, mereka mendengar suara langkah-langkah besar yang datang dari belakang mereka. Mereka berbalik,
Namun hanya ada kegelapan yang mengelilingi mereka. Lantai kembali bergetar, dan dalam sekejap, cermin itu hancur berkeping-keping, memantulkan serpihan-serpihan kaca yang terbang di udara. Saat serpihan kaca jatuh ke lantai, mereka merasa dunia mereka mulai runtuh. Setiap langkah yang mereka ambil tidak membawa mereka lebih dekat ke jalan keluar, melainkan semakin dalam ke dalam rumah ini. Lorong yang mereka lalui berputar kembali seperti labirin tak berujung. Ruangan yang sama, dengan pintu yang sama, seakan mengunci mereka dalam sebuah siklus yang tidak bisa dihentikan. Di salah satu dinding, mereka menemukan sebuah pintu kayu tua yang tertutup rapat. Namun kali ini, mereka tidak ragu untuk membuka pintu itu. Begitu terbuka, mereka melihat sebuah ruangan yang kosong. Hanya ada sebuah meja kayu di tengahnya. Di atas meja itu, tergeletak sebuah surat dengan tulisan tangan yang sudah sangat memudar. Mereka membacanya dengan hati-hati. Keluarlah sebelum terlambat. Surat itu hanya menambah ketakutan mereka. Tiba-tiba, semuanya menjadi lebih nyata. Rumah ini tidak hanya dihuni oleh kenangan buruk, tetapi oleh entitas yang lebih gelap. Suara ketukan terdengar dari lantai atas. Semakin keras, semakin dekat. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya bisa berlari, namun lorong-lorong rumah itu semakin mempersempit gerakan mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke ruangan utama, tempat piano tua yang pernah mereka temui. Namun saat mereka masuk, semuanya sudah berubah. Piano itu tidak lagi diam. Tuts-tutsnya bergerak dengan sendirinya, menciptakan melodi yang kacau. Setiap nada yang keluar seolah menyeret mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Melodi dari piano itu semakin keras, semakin menggema di seluruh rumah. Setiap nada seperti menarik mereka lebih dekat ke pusat kegelapan rumah ini. Mereka berusaha untuk menutup telinga, namun suara itu tetap memenuhi pikiran mereka. Seolah melodi itu bukan hanya sebuah suara, tetapi panggilan dari sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, yang ingin mereka temukan. Saat mereka berlari kembali ke lorong utama, mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Pintu besar di ujung lorong, pintu yang tidak ada sebelumnya. Pintu itu terbuka perlahan, dan di baliknya terdapat ruangan yang sangat luas. Langit-langit yang tinggi, dinding yang terbuat dari batu-batu besar yang tampak kuno. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar besar yang tampak baru. Di atas altar itu, sebuah patung besar berdiri tegak. Patung seorang pria Belanda yang mereka kenali dari lukisan di lorong. Saat mereka mendekat ke altar itu, mereka melihat sebuah bekas darah yang sudah mengering di atasnya. Batu-batu di sekitarnya tampak dipenuhi goresan, seolah digunakan untuk sesuatu yang sangat mengerikan. Mereka mulai menyadari bahwa rumah ini bukan hanya sekadar tempat tinggal. Ini adalah tempat yang pernah menjadi saksi ritual-ritual gelap yang melibatkan pengorbanan. Patung pria Belanda itu seolah memandang mereka. Matanya kosong namun penuh ancaman. Dalam sekejap, mereka mendengar bisikan pelan. Bisikan yang sama yang mereka dengar sebelumnya, namun kini lebih jelas. Keluar sebelum menjadi bagian dari kami, bisik suara itu, dan dalam sekejap, tubuh mereka terasa lemas, seperti terikat oleh kekuatan tak terlihat. Sebuah tekanan yang luar biasa menekan tubuh mereka. Mereka berlari, namun tidak tahu kemana harus pergi. Setiap lorong yang mereka ambil membawa mereka kembali ke titik yang sama. Semua pintu yang mereka coba buka terkunci. Mereka merasa terjebak dalam dunia yang tidak mereka kenali. Suara langkah besar semakin dekat, semakin mendekat.
Tidak ada jalan keluar yang tampaknya akan menyelamatkan mereka. Rumah ini berubah menjadi sebuah jebakan, sebuah labirin yang menuntut pengorbanan. Mereka berlari tanpa arah. Namun semakin mereka mencoba melarikan diri, semakin mereka tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Di satu titik, mereka berhenti berlari. Mereka terjebak di dalam ruang kecil yang gelap. Tidak ada pintu, hanya ada satu jendela kecil yang tertutup debu. Namun di luar, mereka melihat sosok yang berdiri diam. Seorang pria tinggi, mengenakan pakaian zaman kolonial, berdiri di tengah halaman rumah. Matanya kosong, tetapi penuh dengan ancaman. Tanpa berpikir panjang, mereka mulai berlari lagi. Meskipun kaki mereka terasa berat, seolah ditarik ke bawah oleh sesuatu yang tak terlihat. Semakin mereka berlari, semakin mereka merasa dikejar, semakin dekat dengan sosok yang terus mengawasi mereka. Rumah itu mulai berfungsi seperti makhluk hidup. Lorong-lorongnya bergerak, berubah bentuk, seakan-akan memiliki kesadaran sendiri. Setiap kali mereka mencoba menemukan jalan keluar, rumah itu membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Setiap ruangan yang mereka temui terasa semakin asing, semakin mengerikan. Lantai berderit lebih keras. Dinding terasa bergerak. Di tengah kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki berat yang datang dari belakang mereka. Mereka berbalik, namun tidak ada apapun. Tapi mereka tahu, sesuatu yang tak terlihat sedang mengikuti mereka. Keputusasaan mulai merasuki mereka. Mereka merasa tidak ada harapan lagi. Setiap jejak yang mereka tinggalkan hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Rumah ini tidak hanya angker, tetapi juga berbahaya. Mereka merasa terperangkap dalam dunia yang tidak mereka kenal, dengan kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Di salah satu sudut, mereka melihat sebuah tangga tua yang menuju ke atas. Tanpa pikir panjang, mereka naik, berharap dapat menemukan jalan keluar. Namun semakin tinggi mereka naik, semakin gelap. Lantai atas tampak tidak ada bedanya dengan lantai bawah, penuh dengan kegelapan dan kesendirian. Di puncak tangga, mereka menemukan pintu yang mengarah keluar. Pintu itu tampaknya adalah jalan keluar yang mereka cari. Namun saat mereka membukanya, mereka tidak menemukan dunia luar, hanya sebuah ruang kosong yang tidak memiliki ujung. Mereka merasa terperangkap. Rumah ini tidak memberi mereka kesempatan untuk pergi. Saat pintu tertutup di depan mereka, mereka menyadari kenyataan yang paling menakutkan. Mereka tidak akan pernah bisa keluar. Rumah ini tidak pernah menginginkan mereka pergi. Di dalam kegelapan, mereka mulai merasakan kehadiran yang lain. Rumah ini, dengan segala kekuatan gelapnya, telah memutuskan nasib mereka. Dengan napas yang terengah-engah, mereka akhirnya menyerah. Mereka menjadi bagian dari rumah ini, tertinggal dalam kegelapan yang tak pernah berakhir.